What's up, my friend? Pada pertemuan kali ini seperti biasa kita akan kembali melanjutkan serial cerita Akun Raja. Buat my friend yang belum nonton nih episode sebelumnya, ditonton dulu dong. Dan kalau sudah maka kalian saya nyatakan layak untuk menonton cerita kali ini. Lego. Masih berlokasi di dalam dungeon alam malaikat jatuh, di mana Yeo dan teman-teman kini diberikan identitas sebagai Fallen Angel berlevel 1 dan harus membantu para Fallen Angel mengalahkan entitas dari dimensi tinggi yang mampu berubah bentuk menjadi sosok Angel. Setelah bertemu dengan botak Angel di tengah perjalanan, Yeo bersama dengan yang lainnya tanpa basa-basi langsung pergi menuju Angel City. Dan di depan gerbang masuk tempat tersebut mereka bertemu dengan para Angel dan mengalahkannya tanpa kesulitan. Setelah melihat bawahannya dihabisi, sang Angel tingkat 3 level 3 yang diketahui bernama Michael menganggap bahwa para Fallen Angel kini sudah benar-benar hancur. Sebab kini mereka malah mengirim para Fallen Angel limbah yang baru berlevel 1 hanya untuk menemui kematian. Setelah melihat beberapa dari mereka, Michael juga mengenal si Angel botak yang ternyata masih belum mati dan bisa selamat dari pertarungan besar antara Fallen Angel dan Light Angel sebelumnya. Dari sini pula kita mendapati jika nama si Angel botak ini yaitu Sayluva. Hey, jika kau datang ke sini untuk menghabisiku, maka majulah dan jangan bersembunyi di balik punggung para limbah yang kau bawa ini, ungkap Michael sambil menjentikan jarinya. Dan di saat yang sama di atas udara terbentuklah lingkaran pemanggil yang diikuti dengan kemunculan 3 sosok Spirit Angel berlevel 3 yang merupakan Angel tingkat terbawah di kasta para Angel. Setelah melihat musuh yang bertambah banyak, Saylu yang merasa ngeri pun menjelaskan jika Michael sudah salah paham karena dia tidak datang dengan niat untuk melawan Michael. Di dalam hatinya Saylu merasa jengkel dengan bocah-bocah bodoh yang malah memprovokasi sosok Archangel seperti Michael. Dan sekarang meskipun ia bisa menahan Michael untuk sebentar, tetap saja Yeo dan teman-teman masih dirasa tidak mungkin bisa mengalahkan para Spirit Angel karena mereka lebih kuat daripada para Angel yang sebelumnya dikalahkan. Ketika Michael memberikan instruksi untuk melenyapkan semua Fallen Angel di hadapan mereka, terlepaskanlah serangan rentetan tembakan-tembakan cahaya suci ke arah Yeo dan teman-teman yang terlihat masih belum menunjukkan pergerakan. Berlari menjauh dari area pertarungan, Saylu di sini meminta maaf kepada Yeo dan yang lainnya karena harus meninggalkan mereka. Si botak menganggap takkan mungkin ada harapan menang melawan musuh sekuat ini dan malah melarikan diri seorang diri. Tapi karena sebelumnya ia sudah diselamatkan, Saylu berjanji di mana di masa depan ia akan bekerja keras menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam Yeo dan teman-teman yang ia kira akan segera berakhir di sini. Hei Pak Tua, mau lari kemana kau? Kita kan akan masuk ke dalam kota, tapi kenapa kau malah lari-larian ke arah yang sebaliknya? Kata Yeo. Dan setelah berbalik badan, Saylu bisa melihat sebuah pemandangan mencengangkan yang membuat bola matanya langsung memerah. Benar-benar suatu hal yang ajaib ketika ia melihat Xiao Chen, Yin Huan, dan Shulu bisa dengan mudahnya memukul para Spirit Angel sampai babak belur, seperti sedang memukul adonan kue yang lembut. Lah, kupikir Angel adalah sosok yang sangat kuat, tapi sepertinya kekuatan mereka tidak sesuai dengan ekspektasiku, kata Xiao Chen yang memotong-motong lawannya. Ya, mereka memang tidak ada bedanya seperti para monster yang lain, kata Yin Huan yang menusuk-nusuk lawannya. Berbeda dengan keduanya, setelah Shulu bisa dengan mudah merontokkan lawan dengan tebasan es dingin, ia merasa jika mereka tidak boleh bertindak gegabah. Karena dari penjelasan Saylu sebelumnya, para Spirit Angel yang kali ini mereka lawan hanyalah Angel tingkat rendah. Michael masih jauh lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi bosnya masih belum muncul, jadi masih terlalu awal untuk mengatakan kalau musuh itu terlalu lemah bagi mereka. Namun tetap saja fakta apabila ketiganya mampu memperlakukan para Angel seperti babi dan menghabisi mereka tanpa pandang bulu membuat Saylu bertanya-tanya sebenarnya dari manakah asal para pemuda kuat ini. Di saat yang sama dirinya juga ingat, meskipun orang-orang dari luar dungeon diberikan identitas sebagai Fallen Angel level 1 ketika memasuki dungeon, itu tidak akan menghapus kemampuan dan level asli seseorang. Jika mengamati dari kekuatannya, Saylu berasumsi jika ketiga orang petarung tersebut pasti berada di level ratusan. Apalagi pemuda bernama Yeo yang Saylu lihat juga masih belum mengambil tindakan dan sudah jelas jika dia merupakan pemimpin dari tim yang ia bawa. Entah berapa level Yeo, tapi yang pasti Sayluva bisa merasakan terdapat suatu tekanan yang belum pernah ia rasakan dan itu terpancar dari dalam diri Yeo. Sekelompok semut berani berbicara tanpa malu-malu di hadapanku. Oke, kalau gitu aku sendirilah yang akan menilai sampai di manakah kemampuan kalian.
kata Michael yang menusukkan pedangnya ke bawah permukaan menciptakan ledakan energi dan bersiap untuk segera melancarkan serangan balik setelah melihat anggotanya dihabisi dengan mudah. Makan ini dan flash. Sebuah tebasan cahaya suci pun terlepaskan ke arah Shulu, dan di sini wanita es tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bisa menghindarinya saking cepatnya serangan dadakan Michael. Dan di saat itulah muncul Hiu yang datang untuk menyelamatkan si Nona, menghalau serangan Michael dan meniadakannya. Bagi Bang MC tidak boleh ada yang menyentuh rekan-rekannya, apalagi Michael belum meminta izin terlebih dahulu kepadanya dan langsung menyerang Shulu secara mendadak. Karena kau sangat ingin bertemu dengan Tuhan, maka di sini aku akan memberikan tumpangan kepadamu secara gratis, ungkap Michael yang kembali melakukan serangan, membenturkan pedangnya kepada Hiu sekaligus memulai duel di antara mereka berdua. Memancing Michael untuk melangsungkan pertarungan di udara, Hiu mengatakan apakah Michael yang berpenampilan seperti orang baik memang benar-benar sosok Angel, dan jika memang Tuhan itu ada seharusnya dia akan menjadi sosok yang pertama yang menghancurkan monster seperti Michael. Ya teman-teman, Hiu ini sepertinya tidak punya agama karena dia adalah kartun. Hingga akhirnya perbakuan taman adu pedang-pedangan di antara keduanya pun berlanjut di udara. Dari sini Michael juga menyadari jika Hiu merupakan fallen angel terkuat dari semua angel yang melakukan penyerangan. Jadi selama ia bisa menghabisi Hiu, maka yang lain bukan lagi ancaman. Iya, tapi itu semua tergantung dari kemampuanmu, balas Hiu. Dari arah lain setelah melihat pertarungan sengit di antara Hiu dan Michael, Sailu berasumsi jika Hiu yang mampu mengimbangi serangan lawan pasti levelnya setara dengan Archangel seperti Michael. Ya, walaupun itu masih sekedar anggapan saja, tapi yang lebih menganehkan bagi botak Angel kenapa rekan-rekan Hiu seperti Xiao Chen dan yang lainnya sama sekali tidak memberikan bantuan dan hanya menonton saja dengan santainya dari arah kejauhan. Xiao Chen pun mengatakan kalau bocah Hiu itu tidak memerlukan bantuan sama sekali. Dalam duelnya bahkan Hiu masih belum mengeluarkan 10% kekuatan yang ia miliki. Itulah mengapa di sini si paman menyuruh botak Angel untuk diam saja dan melihat pertarungan menyenangkan ini dari arah kejauhan. Sebagai support, Kiki di belakang juga hanya memberikan support semangat karena dalam duelnya Hiu tidak terlihat membutuhkan buff darinya. Jelas di sini Sailu bisa melihat jika rekan-rekan Hiu sama sekali tidak merasa khawatir. Tapi apakah Hiu memang benar-benar masih menahan kekuatannya? Jika itu memang benar, maka Sailu telah salah menilai Hiu yang ia anggap setara dengan Archangel tingkat ketiga. Kembali ke pertarungan, setelah main adu pedang-pedangan sebentar, Hiu berterima kasih kepada Michael karena berkatnya sekarang Hiu sudah bisa terbiasa melakukan pertarungan udara dengan menggunakan sayap Fallen Angel yang kualitasnya jelek. Bang MC juga dengan sombongnya merasa yakin jika pertarungan selanjutnya akan menjadi hal yang ejek. Berani-beraninya kau meremehkanku, kata Michael yang agak geram dan lanjut mengeluarkan sebuah busur suci dan mempersiapkan sebuah jurus ultimatum yang ia yakini akan langsung melenyapkan Hiu sampai tak tersisa. Setelah kekuatan suci berkumpul di ujung anak panah, kemudian terlepaskanlah sebuah serangan mematikan yang melesat ke arah Hiu dengan whoosh whoosh. Sebelum terkena serangan tersebut, sistem ganti akun Lord of the Stars. Iya, teman-teman, akhirnya Hiu di sini akan menunjukkan penampilan perdana dari akun Lord of the Stars yang katanya sih terlalu kuat. Serangan anak panah dari busur suci membuat sekujur tubuh Hiu terbenam di dalam arus cahaya suci yang terlihat mampu melenyapkan apapun. Setelah melihat Hiu yang tidak mampu menghindar dari jurus ultimatumnya, Michael pun langsung tertawa riang gembira. Ia merasa sangat kecewa melihat Hiu yang sebelumnya begitu sombong, tapi sekarang malah mati dengan begitu cepat. Gawat ini gawat, pria bernama Hiu itu sudah tidak ada lagi. Ayo kita segera lari dari sini, kata botak Angel. Tapi Xiao Chen yang terus memperhatikan jalannya pertarungan langsung menyuruhnya untuk segera diam dan jangan mengganggu konsentrasinya. Bukan hanya Xiao Chen saja yang berusaha berkonsentrasi melihat jalannya pertarungan, tapi begitu pula dengan Yin Huan dan yang lainnya. Karena mereka sempat melihat ada sesuatu yang aneh sesaat sebelum Hiu terkena serangan Michael. Shulu sangat yakin pasti Hiu akan memperlihatkan kejutan yang belum pernah mereka semua saksikan sebelum-sebelumnya. Benar-benar pria yang memiliki banyak sekali kejutan. Sedangkan botak Angel yang mendengar perbincangan mereka sama sekali tidak bisa memahami sebenarnya apa yang sedang mereka perbincangkan. Sangat ambigu, ngomongnya nggak sampai tuntas. Dan akhirnya Shulu pun menjelaskan jika dilihat secara seksama di dalam cahaya suci yang menenggelamkan Hiu di dalamnya, terlihat sebuah bentuk dari bintang yang bersinar. Dan itulah yang kini sedang diperhatikan oleh rekan-rekan Hiu. Sebuah anomali karena bagaimana mungkin bisa ada bintang yang bersinar di siang hari seperti ini. Dan kemudian tak lama berselang, langit siang hari yang menjadi waktu terjadinya pertarungan seketika berubah menjadi malam di saat lautan bintang bermunculan. Benar-benar sangat membingungkan bagi Michael. Kenapa tiba-tiba hari yang cerah berubah sekejap mata menjadi malam yang gelap? Setelah efek dari jurus ultimate Michael tiada, akhirnya Hiu muncul dengan tampilan yang berbeda. Dan ini dia, Lord of the Stars.
Dia adalah sosok Shadow King menggunakan kostum yang berbeda. Jika kekuatan Shadow King sebelumnya berkaitan dengan darah dan kegelapan, Lord of the Stars ini adalah kegelapan serta cahaya dari bintang-bintang di alam semesta. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang memberitahu Yew karena akun yang satu ini terlalu kuat, di mana kekuatannya sendiri mampu menghancurkan dungeon. Sistem akan membatasi kekuatan akun ini hingga 10%, namun Yew bisa menyesuaikannya kapan saja. Dan bagi Yew, 10% itu sepertinya sudah lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungannya. Idih, ngeri. Di arah lain, Michael tidak menyangka jika Yew ternyata masih tetap prima setelah menerima serangannya. Bukan hanya itu saja, dari segi penampilan serta aura yang dipancarkan, Yew seakan-akan telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Itulah mengapa di sini Michael tidak akan bermain-main lagi dalam duelnya. Mencabut pembatasan, Michael dalam sekejap langsung dipenuhi dengan kekuatan suci yang besar. Berikut dengan ukuran tubuhnya yang juga ikut membesar 2 kali dari ukuran tubuh sebelumnya. Dan meskipun tubuhnya membesar, tapi itu tidak menurunkan kecepatan pergerakannya. Dan itu ditunjukkan oleh Michael ketika ia tiba-tiba lenyap dari tempatnya berpijak dan tahu-tahu sudah ada di hadapan Yew sambil menyiapkan sebuah bogem berapi menyakitkan. Serangan cepat yang ia lepaskan sepenuhnya terdaratkan dengan telak ke wajah sang penguasa bintang. Dan serangan itu hanyalah permulaan dari rangkaian serangan yang akan segera ia tunjukkan kepada Bang MC. Dengan wajah yang dihiasi oleh senyuman lebar, Michael berpikir kalau Yew yang baru saja mengubah penampilannya ternyata tetap tidak bisa mengalahkannya. Dan terjadilah sebuah serangan tinju keras dari berbagai arah dengan kecepatan tinggi yang tertuju ke arah Yew. Dan setelah melihat Yew yang tidak berdaya ketika ia mengeluarkan serangan yang dilepaskan secara berulang-ulang, Michael yang melihat sebuah celah tak mau menyia-nyiakan untuk melewatkan kesempatan yang datang dan kembali mengeluarkan serangan beruntun, di mana sang Archangel melepaskan hujan tembakan cahaya suci yang berbentuk seperti anak panah yang sangat fleksibel, mampu meliuk-liuk di udara dan menuju ke arah Lord secara bersamaan. Serangan yang satu ini menciptakan bang-bang ledakan yang sangat meriah selama beberapa waktu. Setelah asap bekas ledakan yang menutupi pandangan menghilang, terlihat tubuh sang penguasa bintang menyebar seperti asap padat yang perlahan mulai memudar. Michael sangat yakin jika saat ini sang Lord sudah memasuki masa kritis. Pada awalnya ia berpikir jika dirinya sudah bertemu dengan lawan yang sangat luar biasa, tapi ternyata setelah mengubah penampilan kekuatan Yew dirasa cuma segini saja toh. Dari sisi alam semesta yang jauh, aku perintahkan atas nama bintang-bintang, berkumpullah. Ucap Lord of the Stars dengan tubuhnya yang tersisa hanya sebagian sahaja. Berpikir apabila Yew tengah mempersiapkan serangan terakhir sebelum menuju kematian, Michael merasa Yew ini jauh lebih menarik bila dibandingkan dengan malaikat jatuh lain yang pernah ia temui. Dan kemudian tak lama setelahnya mulai bermunculan kilauan-kilauan dari benda-benda terbang yang melesat menuju ke arah mereka dari langit yang gelap. Dan ini akan menjadi sebuah serangan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang menyaksikan jalannya pertarungan. Dan Michael yang merasa sudah berada jauh di atas angin. Jelajahi kehampaan, datanglah ke sini dan bakarlah setiap kejahatan yang ada di seluruh dunia. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Yew selama melakukan persiapan dari serangannya. Setelah summoning circle dalam jumlah besar terbentuk di sekitar Yew, benda-benda bersinar dari langit yang gelap pun semakin lama semakin terlihat dengan jelas. Dan ternyata itu merupakan meteorit-meteorit yang terbakar ketika bergesekan dengan atmosfer Star Realm Brick. Ini merupakan salah satu signatur skill milik Lord of the Star, di mana sang penguasa bintang memanggil meteor untuk melakukan pemboman. Dan karena objek atau meteor yang dipanggil adalah meteor asli, bukan tercipta dari kekuatan sihir, jelas kemampuan ini sangatlah menakutkan. Dan jika dilepaskan sepenuhnya, meteor-meteor tersebut bisa langsung menghancurkan sebuah planet yang menjadi target sasaran. Itulah mengapa sistem menekan kekuatan Lord of the Stars sampai ke angka 10%. Karena jika tidak, maka tentunya orang-orang yang masuk ke dungeon bersama Yew juga akan terkena dampaknya. Ketika beberapa meteor dari langit jatuh tepat ke arah sang Archangel, benturan dari meteor ke permukaan menyebabkan ledakan yang ekstrim. Berikut dengan meteor yang hancur berkeping-keping dan terpental ke segala arah. Di arah lain, walaupun kawan-kawan Yew sudah berevakuasi di balik batu besar dan berada jauh dari medan pertarungan, namun mereka masih merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang diperlihatkan oleh Yew. Botak Angel yang kebingungan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi di sini. Setelah beberapa saat kemudian, guncangan dan efek ledakan pun akhirnya mereda. Yin Huan dan Shulu yang merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi pun melongo ke arah berlangsungnya duel. Keduanya yakin kekuatan tak masuk akal semacam itu pasti akan memberikan damage yang sangat fatal kepada lawan. Dan iya, memang Michael masih hidup, tapi ia sudah berada dalam kondisi sekarat. Di dalam hatinya ia merasa sangat heran bagaimana mungkin bisa ada kekuatan mengerikan seperti itu, dan bagaimana bisa ada monster di antara para Fallen Angel yang lemah.
menjadi sebuah fakta yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sambil memandangi celah besar yang tercipta dari serangannya, Hyo berpikir walaupun ia hanya menggunakan kekuatan sebesar 10%, akan tetapi itu memiliki efek destruktif yang sangat besar. Laguna, kau memang pantas mendapatkan kekuatan seperti ini. Di arah lain, Xiao Chen meminta agar Hyo mengendalikan kekuatannya dengan benar dan jangan sampai melibatkan rekan-rekan yang ikut bersamanya. Hyo pun langsung minta maaf karena ini merupakan kali pertama baginya menggunakan kekuatan tersebut, jadi ia masih belum terlalu mahir mengendalikannya. Di arah lain, Michael yang kini sudah berada dalam kondisi sekarat menggunakan kemampuan pemanggilan untuk memanggil para minion angel. Ia juga berkata memang benar Hyo ini sangatlah kuat, tapi ia tidak boleh senang dulu sebab dirinya takkan bisa mati meskipun terkena serangan yang sangat kuat sekalipun. Setelah 6 ekor minion angel muncul, terjadi sesuatu yang terlihat aneh ketika punggung Michael mulai mengeluarkan banyak tentakel-tentakel emas, dan dengan menggunakan tentakel-tentakel tersebutlah ia mulai melilit para minion angel yang baru saja tiba di sana, menyatukan tubuh layaknya Megazord. Dan voila, setelah kekuatannya kembali terisi penuh, Michael bertransformasi ke wujud monster bertentakel yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Ia berpenampilan cukup mengerikan serta memiliki beberapa wajah yang berada di tengah-tengah tentakel emasnya. Ia juga menyatakan apabila Hyo akan segera berakhir di tangannya kali ini. Loh, benda-benda apa ini? Iya. Tiba-tiba saja tanpa ia sadari sudah bermunculan Rasengan Shuriken bintang yang berisikan kekuatan alam semesta yang dipadatkan, dan tanpa ampun langsung mencabik-cabik Michael, membuatnya tak bisa berkutik sama sekali. Pada prosesnya ia hanya bisa berteriak menahan rasa sakit ketika seluruh tubuhnya tercabik-cabik dan tentakelnya terpotong-potong. Setelah serangan meredah, Michael kembali dibuat heran kenapa lawan yang kali ini hadapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Baru menunjukkan kekuatan full powernya ke permukaan, tapi sekarang ia kembali dibuat sekarat dengan darahnya yang hanya tersisa 0,9% saja. Hyo di sini bertanya dengan lembut sebenarnya spesies jenis apakah Michael ini, lalu mengapa ia dan rombongannya sangat ingin menduduki kota Angel City. Hahaha, bodoh, kenapa juga aku harus memberitahumu? Memang benar kau ini sangat sakti, tapi sayangnya kesaktianmu itu takkan mungkin bisa membunuhku sama sekali, karena kami adalah makhluk-makhluk yang abadi. Ungkap Michael yang di atas kepalanya ternyata sudah ada satu Rasengan Shuriken bintang yang kembali mencabik-cabik tubuh makhluk tersebut, dan itu menjadi serangan eksekusi dari Hyo dalam duelnya kali ini. Setelah terkena serangan terakhir, tubuh sang monster tentakel langsung berubah menjadi bubur. Tapi di sini Hyo bertanya-tanya sebenarnya apakah maksud dari kalimat terakhir yang dikatakan oleh makhluk tersebut sebelumnya. Di arah lain, dengan wajah linglung, botak Angel masih kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Xiao Chen di sebelahnya menyuruh botak Angel agar jangan banyak linglung, dan karena pertarungan di tempat ini sudah berakhir, yang perlu ia lakukan hanyalah menjadi pemandu perjalanan selama mereka masuk ke dalam Angel City. Pada momen-momen tersebutlah Shai Lufa berkata jika pertarungan masih belum berakhir, sebab monster yang baru saja Hyo buat jadi bubur sesungguhnya tidak memiliki tubuh fisik yang asli, di mana makhluk tersebut sebenarnya hanya memiliki tubuh energi. Walaupun tubuh energi makhluk tersebut tidak bisa memberikan ancaman, akan tetapi itu bersifat parasit. Jadi selama tubuh energi makhluk tersebut mendapatkan tubuh penggantinya, mereka bisa kembali menjadi ancaman yang nyata. Mereka adalah parasit yang telah mengambil tubuh para angel, dan inilah alasan mengapa para fallen angel tidak bisa mengalahkan mereka, karena makhluk-makhluk ini bisa kembali hidup setelah menemukan tubuh barunya. Fallen angel juga telah mencoba menerapkan berbagai macam metode, akan tetapi mereka tidak bisa menemukan cara bagaimana menghilangkan tubuh energi makhluk-makhluk ini sepenuhnya. Dan kali ini tubuh energi dari makhluk tersebut memasuki tubuh salah satu minion angel yang masih tersisa. Tunggu. Oke, dapat. Lanjut. Setelah berhasil mendapatkan tubuh pengganti, Michael pun berkata meskipun Hyo memang kuat, tapi tetap saja ia takkan mungkin bisa menghancurkan makhluk seperti dirinya, sebab ia abadi dan tidak ada cara yang bisa digunakan untuk meniadakannya. Berniat untuk kabur dari pertarungan, tentu saja Hyo tidak membiarkannya begitu saja. Bergerak dengan cepat, Hyo tahu-tahu sudah menangkap si minion angel. Meskipun sekarang ia tidak bisa melawan, akan tetapi Michael merasa sangat percaya diri jika tak ada seorang pun yang bisa benar-benar menghancurkan dirinya. Jadi apapun cara yang Hyo lakukan hanya akan berakhir sia-sia, sebab dirinya merupakan sosok yang abadi. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Michael yang tiba-tiba langsung panik bukan main ketika Hyo menyebarkan kekuatannya ke seluruh tubuh sang minion angel. Dasar berdebah, padahal cuma tubuh energi, tapi kau berani-beraninya mengklaim keabadian di hadapanku.
ampun. Itulah kata-kata terakhir Michael sebelum tubuhnya kini benar-benar tersedot masuk ke tangan kanan Lord of the Stark, Star Devour alias pelahap bintang. Ini merupakan kemampuan pelahap yang bisa menyedot segala sesuatu menuju ke ruang kehampaan yang tidak ada habis-habisnya dan pada akhirnya berubah menjadi debu-debu bintang. Sayang sekali kemampuan ini tidak bisa digunakan untuk menyedot musuh yang levelnya sama atau lebih tinggi darinya. Yehu sebagai Lord of the Stars berkata, terdapat alasan mengapa bintang-bintang di alam semesta bisa bersinar selamanya. Itu bukan karena para bintang mengandalkan energinya sendiri, tapi mereka akan melahap satu sama lain, di mana yang lemah akan menjadi nutrisi bagi yang kuat dan membuat bintang yang melahap bisa bersinar lebih terang benderang. Oh my god, Lord of the Stars terlalu mendominasi para penonton dengan kekuatannya yang absolut. Tapi konspirasi apakah yang disembunyikan oleh para makhluk-makhluk yang mengaku diri mereka sebagai sosok abadi dengan memilih berubah menjadi para angel? Episode selanjutnya, Yew level 500.